warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba anak-anak ibu perhatikan di bawah bangkunya masing-masing. Apakah ada sampah? Jika ada, anak-anak ibu dapat memungutnya dan dibuang ke tong sampah ya. Nah, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ibu dulu ya. Nah, di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, kompetensi dasarnya yaitu kita menggunakan KD 3.6 tentang menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita yang kita gunakan adalah agar anak-anak ibu dapat menjelaskan konsep dari komposisi pada fungsi tersebut. Jadi, materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah konsep dari fungsi komposisi. Nah, sebelum kita mempelajari materi tentang konsep fungsi komposisi ini, nah, Ibu terlebih dahulu ingin menanyakan tentang materi minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Ya, benar. Materi minggu lalu adalah tentang sistem persamaan linear, sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. Jadi, hubungannya dengan materi minggu lalu mengenai sistem persamaan dan pertidaksamaan linear dengan fungsi komposisi ini adalah di mana fungsi komposisi ini sama-sama menggunakan variabel, konstanta, dan koefisien. Baiklah, untuk materi konsep fungsi komposisi, anak-anak ibu dapat mengamati dari slide PowerPoint yang telah ibu sajikan berikut. Baiklah anak-anak ibu dapat melihat pada slide PowerPoint berikut ini mengenai materi fungsi komposisi. Tadi telah ibu jelaskan bahwa KD yang kita gunakan adalah KD 3.6, yaitu menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Nah, materi yang kita pelajari pada pertemuan ini adalah konsep fungsi komposisi. Nah, baiklah anak-anak ibu dapat melihat, mengamati terlebih dahulu mengenai definisi 3.2 tentang konsep fungsi komposisi, yaitu jika f dan g fungsi serta rf beririsan dengan dg tidak sama dengan himpunan kosong, maka terdapat suatu fungsi h dari himpunan bagian df ke himpunan bagian rg yang disebut fungsi komposisi f dan g. Itu ditulis g bundaran f yang ditentukan dengan hg sama dengan g bundaran fx sama dengan gfx. Nah, daerah asal fungsi komposisi f dan g adalah d g bundaran f sama dengan x elemen df di mana fx elemen dg, dengan df itu adalah daerah asal atau domain fungsi f dan dg adalah daerah asal domain fungsi g. Sedangkan RF adalah daerah hasil atau rank fungsi F, dan RG adalah daerah hasil atau rank fungsi G. Baiklah, untuk lebih memahami konsep fungsi komposisi, perhatikan contoh berikut, yaitu diketahui F, di mana R menuju R dengan fx sama dengan 2x ditambah 1 dengan fungsi G dengan G sama dengan x kuadrat dikurang 1. Nah, tentukan apakah fungsi komposisi G bundaran fx dan f bundaran G itu terdefinisi. Dan yang kedua, tentukanlah rumus fungsi komposisi G bundaran fx dan f
bundaran GX. Baik, untuk alternatif penyelesaiannya, untuk soal yang pertama kita perhatikan terlebih dahulu. Ini diketahui tadi fx-nya 2x ditambah 1 dan gx-nya adalah x kuadrat dikurang 1. Nah, untuk df-nya yaitu x, di mana x itu adalah elemen bilangan real, dan rf, y di mana y elemen bilangan real. Kemudian dg atau daerah dg-nya yaitu x, di mana x elemen bilangan real, dan rg-nya y di mana y elemen bilangan real. Nah, untuk yang soal yang pertama tadi, untuk menentukan fungsi komposisi G bundaran fx dan f bundaran gx terdefinisi, maka dapat diketahui berdasarkan yang pertama, jika rf irisan dengan dg tidak sama dengan himpunan kosong, maka G bundaran fx itu terdefinisi dengan y di mana y itu adalah elemen bilangan real beririsan dengan x, di mana x anggota bilangan real, sama dengan r beririsan dengan r sama dengan r tidak sama dengan himpunan kosong. Karena rf beririsan dengan dg dan tidak sama dengan himpunan kosong, maka G bundaran fx itu terdefinisi. Nah, untuk I2-nya, jika RG beririsan dengan DF tidak sama dengan 0, maka F bundaran GX terdefinisi dengan Y di mana Y anggota bilangan real beririsan dengan X di mana X anggota bilangan real sama dengan R irisan R sama dengan R tidak sama dengan himpunan kosong, karena RG beririsan dengan DF tidak sama dengan himpunan kosong. Maka F bundaran GX ini terdefinisi. Untuk contoh soal nomor 2, Ibu akan jelaskan di papan tulis. Tadi kita ketahui fx (2x ditambah 1) dan gx-nya x kuadrat dikurang 1. Nah, untuk penyelesaian untuk soal I1-nya, tadi yang ditanyakan adalah G bundaran fx ya. Nah, untuk penyelesaian dari G bundaran fx, maka kita akan menyelesaikannya G menjadi GFX. Nah, kemudian nilai fx ini kita ganti, tadi nilai fx-nya adalah 2x ditambah 1. Berarti G dalam kurung 2x ditambah 1. Nah, tadi gx-nya x kuadrat dikurang 1. Jadi, kita ganti x kuadratnya kita rubah menjadi 2x ditambah 1, sehingga 2x ditambah 1 kuadrat dikurang 1. Dan ini kita kalikan, kita faktorkan 2 kali 2, 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 dikurang 1, sehingga penyelesaian akhirnya untuk G bundaran fx menjadi 4x kuadrat ditambah 4x. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 2, yaitu f bundaran g. Penyelesaiannya sama dengan yang nomor 1 tadi, yaitu menjadi f gx. Nah, kita ganti nilai gx-nya menjadi x kuadrat dikurang 1. Jadi sehingga 2 ganti nilai x-nya menjadi x kuadrat dikurang 1 ditambah 1. Nah, selanjutnya kita kalikan dia ke dalam kurungnya menjadi 2x kuadrat dikurang 2 ditambah 1, sehingga hasil akhirnya adalah 2x kuadrat dikurang 1. Baiklah anak-anak, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum paham? Baiklah, jika belum, anak-anak ibu bisa simak lagi untuk contoh soal yang kedua. Baiklah, ini adalah contoh yang kedua.
kita lihat di sini ada diketahui fungsi komposisi G bundaran fx sama dengan 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 2 dengan fungsi gx-nya adalah 2x kuadrat dikurang 6, dan tentukanlah rumus untuk fungsi berikut. Nah, untuk yang A ditanyanya itu fungsi fx, kemudian yang B itu fungsi komposisi f bundaran gx. Nah, anak-anak ibu dapat dilihat di sini untuk alternatif penyelesaiannya. Untuk tadi kita ketahui bahwa G bundaran fx-nya adalah 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 2 dan gx-nya 2x kuadrat dikurang 6. Nah, untuk menentukan fx, perhatikan G bundaran fx sama dengan gfx. Tadi berapa gfx-nya? Ya, 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 2. Nah, lihat di sini nilai gx-nya tadi memiliki koefisien 2 dan dikalikan dengan diganti nilai x-nya itu menjadi fx. Tadi x-nya dikuadratkan, berarti fx-nya juga dikuadratkan, dikurang 6. Dan hasilnya tadi G bundaran f itu adalah 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 2. Nah, anak ibu dapat lihat di sini untuk penyelesaiannya. Kita kalikan, kita pindahkan untuk negatif 6 ini, pindah ruas ke kanan menjadi positif, sehingga hasilnya 2 dikali fx kuadrat menjadi 18x kuadrat ditambah 24x ditambah 8. Nah, untuk nilai 2 itu dapat kita sederhanakan dengan kita bagi menjadi 2. Sehingga fx kuadrat dapat 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 4. Dan karena dia fx ini bentuk kuadrat, nah dapat kita rubah dia menjadi akar dari 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 4. Jadi hasil akhirnya itu plus minus 3x ditambah 2. Jadi, ada dua fungsi f yang mungkin, yaitu fx 3x ditambah 2 dan fx sama dengan negatif 3x dikurang 2. Baik, untuk soal yang B, menentukan fungsi komposisi f bundaran gx. Nah, untuk fx tadi fx-nya didapatkan tadi 3x ditambah 2 kan? 3x ditambah 2 dan gx-nya 2x kuadrat dikurang 6. Baik. Untuk fx 3x ditambah 2 f bundaran g x kita jadikan f gx. Jadinya nilai fx tadi berapa ada? Koefisiennya 3 dikali dengan gx. Gx-nya tadi dapat 2x kuadrat dikurang 6. 2x kuadrat dikurang 6 dan ditambah 2. Kita kalikan dia ke dalam kurung. 3 dikali 2 menjadi 6x kuadrat dikurang 3 dikali 6. 3 dikali 2 6x kuadrat. 3 dikali 6 18 ditambah 2, sehingga penyelesaiannya 6x kuadrat dikurang 16. Jadi fungsi komposisi untuk f bundaran gx adalah 6x kuadrat dikurang 16. Baiklah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Baik, sudah paham ya? Baiklah, jika sudah paham, anak-anak ibu dapat mengerjakan soal-soal dari LKPD yang telah ibu berikan.
Nah, anak-anak ibu dapat membagi beberapa kelompok, minimal kelompoknya beranggotakan 3 orang ya. Nah, ini ada LKPD, anak-anak ibu dapat mengisinya pada lembar yang telah ibu berikan. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, anak-anak ibu dapat menanyakan kepada ibu. Baiklah, karena waktu pembelajarannya telah habis, anak-anak ibu dapat menjadikan latihan-latihan yang di buku paket itu sebagai pekerjaan rumah. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak ibu dapat membaca buku mengenai materi minggu depan tentang sifat-sifat dari fungsi komposisi. Baiklah, ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.